warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pagi ini Allah berikan kita kemudahan, kesehatan, keberkahan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam satu majelis ilmu menyambut bulan yang kita tunggu. Mudah-mudahan Allah berikan banyak rahmat dan kebaikan kepada kita semua melalui majelis ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan janji syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini kita berada pada detik-detik akhir bulan Sya'ban. Detik-detik kita akan masuk ke medan balap, medan pertarungan antara iman, ya, pertarungan iman kita untuk menjadi pemenang di momen yang spesial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya seorang beriman benar-benar akan memandang karunia Allah ini dengan penuh harap dan penuh persiapan. Ibu-ibu sekalian, kalau nanti jam 9 panitia mengumumkan semuanya kumpul di depan Guru Assalam, semuanya dapat tiket gratis, belanja bebas sepuas dan sesuka hati kalian, ya, silahkan ambil sebanyak yang bisa. Waktunya hanya 1 jam. Kira-kira apa yang jenengan lakukan? Nah, mesti sekarang sudah pamit pengajian, ya. Sudah pengen antri paling depan, sudah membawa persiapan catatan, ya, sudah membayangkan nanti akan membawa sekian banyak yang diinginkan. Yang nggak punya mobil, pinjem mobil tetangga, ya, nek perlu pinjem pick up-nya, gitu kan, ya. Dia akan rela membayar, dia akan rela pinjam, dia akan rela sewa, dan dia sudah persiapkan supaya dia sangat beruntung, ya. Ibu-ibu sekalian, kalau Al-Quran mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kita seringkali gagal di dalam memahami kata-kata bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau Bapak Ibu pengen tahu definisi bertakwalah kepada Allah semampu kalian, itu kira-kira seperti begini. Ini ada gudang uang, isinya triliunan. Terus saya bilang kepada jenengan, Pak, Bu, silahkan ambil semampunya saja. Kira-kira yang jenengan lakukan apa? Nah, apakah dengan kata-kata semampunya saja kemudian dia cuma ngambil satu gepok lalu dimasukkan ke dalam sakunya? Nggak mungkin. Ya,
Bapak-bapak mungkin sarungnya akan dicopot buat berfungsi sebagai karung, lalu kemudian diikat, lalu dia bawa sekuat yang dia bisa lakukan. Bahkan mungkin ibu-ibu ada yang rela untuk copot jilbab, gitu ya, supaya bisa membawa sebanyak-banyaknya, ya. Nek perlu pinjem tas kresek tonggone, ya, bawa karung dan sebagainya. Nggak mungkin kata-kata fattaqullah mastata'tum itu hanya ngambil sekedarnya, gitu loh. Duit loh ibu, gitu loh ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalimat pembuka. Sudah kita bayangkan bahwa besok Ramadan momentumnya 1 bulan, ya. Kita nggak tahu apakah Ramadan yang akan datang masih dapat kesempatan, maka orang beriman tidak akan menyia-nyiakan peluang dan kesempatan. Ramadan ini lebih mahal daripada sekedar guru assalam, lebih dahsyat daripada 1 gudang uang triliunan, ya. Dia lebih istimewa daripada mall yang paling lengkap termahal sedunia. Dia memuat segala macam kebaikan, walaupun kita sangat sayangkan banyak umat Islam yang menyia-nyiakan. Ya, jemaah sekalian, ingat nilai kita, kualitas kita tidak ditentukan dari momentum dan peristiwa, tetapi ditentukan oleh seberapa bekal dan persiapan diri kita. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah, kita masih punya waktu untuk merencanakan dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa menjadi pemenang pada bulan yang istimewa ini. Bapak Ibu, saya beri gambaran yang sederhana. Saya punya 2 kawan, yang satu pedagang mie ayam, yang satu produsen jas hujan. Pedagang mie ayam ini 1 malam paling dapat 100 mangkok. Maka dia mulai belanja persiapan jualan itu pagi hari ke pasar. Dibelilah seekor ayam, dibelilah 10 kg minyak, ya. Kemudian beli sawi beberapa ikat, tambah loncang lodri, minyak dan bumbu-bumbu yang diperlukan. Jam 10 dia sembelih itu ayam, kemudian mulai dipeteti, kemudian pada duhur mungkin selesai masaknya, pada asar dia mulai menimbang sawi, menimbang mie dan merajang sawinya. Dan singkat cerita jam 5 dia sudah standby untuk jualan. Dan malam itu 100 mangkok habis terjual. 1 mangkok bisa dapat laba Rp2.000 atau Rp3.000. Dia pulang dengan membawa keuntungan Rp200 atau Rp300.000. Itu yang dia dapatkan dengan persiapan 1 hari. Berbeda dengan kawan yang punya pabrik jas hujan. 11 bulan dia persiapan produksi entah berapa ratus ribu atau juta piece yang mampu dia produksi selama 11 bulan. Sampai kemudian datang musim hujan, dan dalam waktu 1 bulan produksi selama 11 bulan itu ludes dipesan oleh para pelanggan, distributor, agen, reseller, dan dia mendapatkan keuntungan miliaran dari penjualan jas hujan tadi. Bapak Ibu sekalian, apa yang akan terjadi sekiranya produsen jas hujan ini dia persiapannya cuma 1 malam atau 1 pekan? Apa yang terjadi kira-kira Bu? Dia akan merugi, dia akan kehilangan pelanggan, dia tidak mendapatkan keuntungan, dan kemungkinan dia sangat menyesal dengan momentum yang tidak dia dapatkan. Para umat yang dirahmati Allah, maka pertanyaannya sekarang, kira-kira Ramadan yang mau kita hadapi ini, apakah dia seperti pabrik jas hujan atau hanya segerobak mie ayam? Gitu loh. Kalau di mata kita Ramadan ini hanya seperti gerobak mie ayam, maka kita akan santai-santai. Kita akan cuman segitu aja, ngapain repot-repot, ngapain pusing-pusing. Tapi kalau mindset kita tentang Ramadan ini dia seperti pabrik jas hujan, ini terlambat. Tausiah saya ini buat Ramadan tahun depan gitu. Ya. Kalau kita cuma pengen dapat keuntungan ala kadarnya, ya kita persiapan ala kadarnya. Ya, maka jamaah para ummahat yang dirahmati Allah, nggak apa-apa lah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya,
Karena yang jamaah yang dirahmati Allah, kita ingin supaya momentum yang istimewa ini betul-betul tidak kita sia-siakan. Bagaimana? Tentu kita saling mengingatkan. Poin yang kedua, ya, ada satu hadis walaupun para ulama menyebutnya doif, tetapi ini harus menjadi mindset dan mentalitas. Apa kata Nabi SAW? Ya, ini riwayat saya katakan doif, bahkan ada yang menyebut maudhu. Man fariha bimaji'i Ramadan lam tamassahun nar. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dia tidak akan disentuh api neraka. Atau dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Kok bisa? Hanya sekedar bergembira dia masuk surga? Tentu saja bergembiranya yang membuat seorang hamba masuk surga ini bukan kegembiraan seperti anak kecil karena nanti ada lebarannya. Bukan seperti kegembiraan seorang pegawai karena nanti ada THR-annya. Bukan seperti kegembiraan para pemilik industri, pedagang kue lebaran, ataupun pabrik sirup marjan, ataupun menu-menu makanan yang biasa dijadikan hadiah waktu lebaran, sehingga mereka termasuk orang yang paling beruntung dan mendapatkan banyak cuan. Tetapi kegembiraan karena memang apa yang Allah sediakan pada bulan Ramadan ini tidak pernah bisa didapatkan pada selain Ramadan. Mari kita perhatikan satu riwayat yang diceritakan sahabat Thalhah bin Ubaidillah, seorang sahabat Nabi yang termasuk 10 ahlul jannah. Beliau punya 2 teman. Teman yang pertama, dua-duanya sudah masuk Islam. Yang pertama ikut dalam satu peperangan. Dalam riwayat perang Badar, dia syahid, dia meninggal dunia. Yang kemudian ya, kawan yang satunya ini masih selamat. Jarak 1 tahun, kawannya ini kemudian meninggal dunia, tetapi wafatnya biasa, tidak seperti teman yang pertama yang mati syahid di medan perang. Beberapa hari kemudian, sahabat Thalhah bin Ubaidillah bermimpi ketemu dengan keduanya, di mana di akhirat pada saat pintu surga dibuka dan Allah mempersilahkan para hambanya untuk memasukinya, si sahabat yang mati syahid ini sudah pengen nyelonong masuk begitu saja. Maka Allah kemudian mengatakan, tidak, bukan untuk kamu, ya. Lalu sahabat yang kedua ini justru dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Betapa bingung dan herannya Thalhah bin Ubaidillah ketika dia terbangun kemudian menceritakan mimpinya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin sahabatku yang pertama yang mati syahid dia tertahan, justru sahabatku yang kedua dialah yang duluan masuk surga. Ya, kenapa kok bisa ya Rasulullah? Bapak Ibu sekalian, kenapa sahabat Thalhah ini kok heran dan bertanya kepada Rasulullah tentang mimpinya? Tentu saja salah satu alasan yang paling utama adalah sahabat Thalhah tahu dan paham tentang kemuliaan mati syahid. Bapak Ibu tahu apa hadiah yang Allah sediakan buat hambanya yang mati syahid di medan perang? Nabi menyebutkan ada 8. Yang pertama, diampuni seluruh dosanya dari sejak tetes darah pertama jatuh di muka bumi. Yang kedua, dia tidak akan merasakan sakaratul maut kecuali seperti digigit semut. Yang ketiga, dia akan diselamatkan dari mungkar nakir ketika di alam barzah. Tidak ada pertanyaan, bebas dari fitnah kubur. Yang keempat, dia nanti akan terbebas dari yang namanya keguncangan di hari kiamat. Dia tidak akan merasakan huru hara ketika langit dan bumi dihancurkan. Yang kelima, dia akan dibangkitkan di yaumil mahsyar dengan membawa pakaian dengan baju yang bersimbah darah, tetapi baunya seharum miski dan kasturi. Yang keenam, dia akan dikenakan mahkota yang lebih mahal nilainya dari dunia dan seisinya. Yang ketujuh, dia akan diberi kesempatan
memberi syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya untuk masuk surga. Yang kedelapan, dia akan dijodohkan dengan 72 bidadari akhirat yang cantik jelita. Wes kurang apa Pak? Ayo. Ini hadiah buat saudara-saudara kita di Gaza, ya. Mereka dijanjikan 8 kemuliaan. Tapi kenapa masuk surganya belakangan? Inilah yang Tolha heran. Kok bisa ya Rasulullah? Kenapa demikian? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, ya Tolha, apakah kamu tidak ingat sahabatmu itu masih diberi kesempatan 1 tahun setelah wafatnya temanmu yang pertama, dan sahabatmu yang kedua sempat berjumpa dengan bulan Ramadan, sempat tarawih 1 bulan, sempat berpuasa, sempat menghatamkan Quran, sempat banyak sekali ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan, sehingga dia mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan oleh saudaramu yang mati syahid di medan perang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah ya, kayak apa ya? Wong yang mati syahid saja tadi kita merinding kalau kita mendengar janji-janji yang Rasul berikan. Lah ini Rasul menyebutkan ada keutamaan yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang yang sempat ketemu bulan Ramadan walaupun mati di atas ranjang. Itu bisa mengalahkan orang yang mati syahid di medan perang tapi nggak pernah ketemu bulan Ramadan. Ya kalau kita sama warga Gaza yang mati syahid di bulan Ramadan ya kalah Pak. Ya. Wes dapat Ramadan mati syahid lagi gitu kan. Ya tentu mereka mengalahkan kita. Cuman ini bukan berbicara tentang menang-menangan. Ini berbicara tentang betapa istimewa dan mahalnya nilai Ramadan yang bisa kita lalui kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pengen supaya kita tidak termasuk yang merugi, sudah nggak mati syahid, nggak menikmati Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam riwayat yang sahih, disebutkan dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat, "Ataakum Ramadan sahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang dimuliakan, yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa 1 bulan. Yuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi asyayatin. Setan-setan pengganggu dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan itu ada 1 malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, siapa yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, faqad hurima, sungguh dia betul-betul diharamkan dari banyak kebaikan. Kebangetan kalau sampai ada orang yang tidak mendapatkan keuntungan pada bulan Ramadan. Saya beri ilustrasi sederhana. Ibu-ibu, saya yakin kalau cuma duit 10.000 di kantong kita ada nih. Kalau cuma 20.000 punya nih. 100.000 juga ada. Bayangkan kalau kita disuruh masuk mall, kemudian di mall itu sudah bonusnya gila-gilaan, diskonnya ugal-ugalan, hadiahnya nggak ketulungan. Ada HP Samsung diskon 99,99%, 10 juta jadi 10.000. Bonusnya Pajero dan Alphard, tambah kulkas 2 pintu dan mesin cuci 2 tabung. Ya. Lanjut dengan masuk ke mall tersebut, kok nggak beli? Kira-kira disebut apa ini? Ya. Walaupun sudah punya HP 5, saya yakin mesti pengen borong lagi. Gitu loh. Yo ngasih contoh ya terserah loh. Ya. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa Ramadan itu lebih dari sekedar HP diskon 99,99%, lebih daripada sekedar berhadiah Pajero dan Alphard. Ya, ini Ramadan lebih daripada itu. Tapi faktanya orang banyak yang kemudian mengabaikan, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Duit 10.000 tadi malah dibelikan cilok pedes yang akhirnya pulang perutnya mules, gitu loh ya. Ramadan yang seharusnya dia maksimalkan untuk mendapatkan banyak pahala dan kebaikan malah dipakai buat jualan petasan, gitu kan ya, yang mengganggu jamaah sholat tarawih, yang bikin bludret jamaah yang lagi ngaji di masjid ya. Saya nggak mau berbicara hukumnya bagaimana, tapi silahkan direnungkan betapa ruginya kalau kita menyia-nyiakan kebaikan dan kemuliaan bulan Ramadan. Ramadan yang seharusnya betul-betul hujan rahmat dan ampunan diturunkan, kok isinya majelis rasan-rasan, gitu kan ya. Betapa ruginya para ibu-ibu yang di bulan Ramadan majelis rasan-rasannya masih diteruskan, gitu kan ya. Karenanya jamaah yang dari Matawah ini ya, beberapa hadis yang harus kita perhatikan. Selanjutnya para ummahat, bapak ibu yang dari mata Allah, kalau berbicara tentang bekal, ini pengulangan tetapi penguatan ya. Masih ingat bapak ibu berapa bekal yang harus kita miliki memasuki Ramadan? 4. Ilmu, mental, finansial, fisik. Itu ringkas ya. Kalau kita mau bertarung menjadi pemenang di bulan Ramadan, modalnya ilmu, mental, finansial, fisik. Ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang semua yang Nabi ceritakan tentang keagungan Ramadan. Yang tidak punya ilmu pasti akan menyia-nyiakan. Karena dalam satu syair disebutkan, man jahilal asya ada. Siapa yang bodoh terhadap sesuatu, dia cenderung memusuhinya. Ya, diingatkan, ayo puasa karena nggak tahu nilainya, nggak tahu manfaatnya, dia begitu bangga malah pesta-pesta. Ya, diingatkan untuk kemudian memperbanyak baca Quran, justru dia abaikan, dia malah sengaja untuk kemudian melakukan dengan dosa dan kemaksiatan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, saya beri ilustrasi kayak apa sih bekal ilmu itu sangat penting ya. Kalau kita bangun pagi jam 6 lalu kemudian kita buka, maksudnya kita bangun pagi jam 6 kita buka pintu rumah kita, di depan rumah nemu selembar kertas HPS ya, double quarto, ada tulisan Arab, huruf besar, huruf kecil. Tulisannya ada yang biru, ada yang merah, ada yang hitam. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan kepada kertas ini? Ya, kita akan memperlakukan kertas ini tergantung ilmu kita. Yang nemu anak kecil, mungkin kertas ini cuma dilipat-lipat dan dibuat mainan. Yang nemu pembantu rumah tangga, disangkanya itu Quran, takut kualat, takut keinjek, akhirnya disimpan di atas lemari. Yang nemu ini orang yang pecinta seni kaligrafi, mungkin dianggap sebagai hiasan, dibawa ke tukang figura lalu dipasang di dinding rumahnya. Yang nemu ini suka datang ke dukun, mungkin dianggap jimat dan raja, lalu dipakai buat jaga-jaga. Tapi ini yang nemu ustadz, yang nemu santri, ngerti bahasa Arab, bisa menerjemahkan, tahu membaca Arab gundul. Begitu dibaca bunyinya, selamat Anda beruntung. Ya, tukarkan kupon berhadiah ini di Guru Assalam dengan satu uang tunai 10 miliar rupiah. 2 mobil Alphard terbaru 2025. Pokoknya silahkan terusin sendiri gitu ya. Banyak tiri-tiri itu hadiahnya ya. Setelah dibaca di bawahnya ada kontak person. Ibu nemunya hari Sabtu, kemudian di situ tertulis tukarkan pada hari Ahad besok jam 9 sampai jam 10 pagi. Gitu ya. Hubungi ya Fulanah 081 bla 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 bla. Apa yang akan dilakukan oleh Ustadz ini? Dia segera telepon, halo, betul, ini dengan Mbak Fulanah, penanggung jawab untuk undian berhadiah. Oh betul Bapak, ini saya nemu kertas. Oh ya benar Bapak, selamat, Bapak beruntung sekali. Ya,
Jangan sampai Bapak sia-siakan. Momennya cuma besok jam 9 sampai jam 10 pagi. Gitu loh, ya. Fix hadiah dia dapatkan, besok dia persiapan. Ibu-ibu sekalian, si bapak yang nemu ini sudah janji sama anaknya, sama istrinya mau jalan-jalan ke Bimbera Loka besok pagi. Gitu loh. Dan dia sudah 4 kali janji selalu ingkar janji. Gitu loh, ya. Gak ditepati. Kira-kira dia ngomong gimana sama anak istrinya? Ya, nah maaf ya, besok batal, bapak nggak bisa ngajak pergi lagi. Bapak PHP terus, sudah yang kelima loh pak, begitu ya. Ya, istrinya juga langsung manyun begitu dikasih tahu besok acaranya batal. Padahal sudah persiapan ini itu dan sebagainya. Tapi si bapak meyakinkan, tenang, besok kita umroh sekeluarga. Janji. Bu, ini yang nemu Ustadz. Rencananya Ahad pagi jam 9 ngisi tablik akbar, pesertanya 100.000 jamaah. Kira-kira pamit nggak sama panitia? Amplopnya tebel, gitu ya. Pamit nggak kira-kira? Maaf pak, saya besok nggak bisa ngisi. Oh gimana Ustadz ini? Kita udah sewa lapangan, kita sudah bikin ini dan sebagainya. Ini jamaah akan kecewa, penontonnya 100.000. Mohon maaf, saya nggak bisa, begitu kan ya. Dia akan punya 1001 alasan untuk batal. Dia lebih rela diomelin sama panitia, gitu kan ya, daripada kehilangan 10 miliar. Lah ini yang nemu Ustadz. Besok pagi rencananya kerja bakti kampung. Kira-kira pamit mau den? Pamit, disuruh denda 1 juta juga dibayar, gitu kan? Apalagi cuma disuruh lemburan dibayar 2 kali lipat, mesti izin, gitu loh ya. Singkat cerita, Ustadz ini kemudian dapat hadiah. Pulang dengan membawa semuanya, langsung menjadi orang kaya mendadak di kampungnya. Warga berdatangan. Ini cerita nih Bu, yang ngarang ya semaunya ya. Singkat cerita, ya ini cara mudah untuk memahamkan Ramadan. Singkat cerita, warga pada berdatangan lalu bertanya kepada Ustadz ini, loh Ustadz kok antum bisa kayak mendadak, gimana ceritanya? Ya, Masya Allah, selamat mobil barunya, selamat ini dan sebagainya ya. Tolong dong bagi tips dan cara kok bisa kayak seperti Anda itu gimana? Lalu sang Ustadz cerita, jadi begini Bapak Ibu sekalian, kemarin ketika saya pagi buka pintu rumah, nemu selembar kertas HPS double quarto, ada tulisannya tinta merah biru hitam, berbahasa Arab gundul. Ternyata setelah saya baca, itu adalah kupon undian berhadiah. Lalu saya tukarkan kemarin, cuman berlaku 1 jam, Ahad jam 9 sampai jam 10. Warga pada bilang, loh Ustaz, kami juga nemu surat itu, kami semua juga dapat. Iya, cuman kami nggak tahu itu apa, begitu loh ya. Yuk kami buang aja, begitu loh ya. Ini kira-kira Ustaz diapain sama orang sekampung? Ayo, diapain Bu Ustaz ini sama orang sekampung Bu? Dia akan dibully, diomelin, dicaci maki, dasar Ustadz egois. Kenapa nggak cerita-cerita? Kami juga pengen kaya Ustadz. Kami juga pengen seperti yang Ustadz dapatkan. Kenapa Ustadz nggak cerita-cerita pada kami? Kalau gitu uang undian berhadiah, harusnya kami dikasih tahu dong. Kami juga pengen, gitu. Itulah kira-kira gugatan masyarakat di hari kiamat besok kepada Ustadz yang nggak menjelaskan tentang keutamaan Ramadan. Ya, saya berharap besok jenengan nggak punya alasan untuk menggugat saya di hari kiamat. Ya, ini sudah tak glendreh gitu kan ya. Kalau sampai nanti nyesel di hari kiamat, wah kalau tahu Ramadan kayak begini, harusnya saya nggak akan menyanyiakan. Lah ini udah tak ceritakan, gitu loh ya. Makanya ya saya nggak pengen besok dari kiamat dengan marah-marah sama saya ya. Ini saya ceritakan bagaimana nilai mahalnya bulan Ramadan ya. Inilah pentingnya ilmu ya, kita punya ilmu sehingga kita bisa mengerti dan kita bisa mendapatkan banyak kebaikan ya. Yang kedua, bekal mental. Maksudnya mental itu bagaimana ya?
Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang justru gelisah dengan datangnya Ramadan. Ada orang yang tidak siap mentalnya untuk berpuasa penuh 1 bulan. Ada yang tidak siap karena bisnisnya terancam. Ada yang tidak siap karena usahanya bakal ditutup. Usahanya hiburan malam, gitu kan ya. Sedih gak dengan datang bulan Ramadan? Dia kecewa. Ramadan adalah perampas rezekinya. Ramadan itu menghalangi duit dia. Ada yang bisnisnya itu wahana. Biasanya wahana di bulan Ramadan ini sepi apa ramai, Bu? Sepi. Kebun binatang, pusat permainan, ya itu rata-rata bulan Ramadan sepi. Wong namanya wahana tempat permainan itu asiknya kalau sambil nyemil, gitu kan? Ya banyak wisata kuliner, ini Ramadan, begitu kan? Ya jamaah sekalian, ada yang merasa sedih dengan datangnya Ramadan, bekalnya belum cukup, profesi pekerjaannya berat. Jadi tukang pemecah batu, kuli pasar, pekerja di laut mencari ikan dengan kapal yang tentu menguras tenaga luar biasa. Ada yang sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Dia merasa bahwa kalau dia puasa kerja gak maksimal, kalau gak puasa ya dia takut dosa. Singkat cerita, dia juga merasa belum siap menghadapi Ramadan. Ya, ada kawan saya tukang cilok yang 17 hari pertama nggak jualan. Mau jualan pas sahur nggak ada yang beli, mau jualan jam 8 pagi di sekolah anak-anak puasa, mau jualan menjelang berbuka nggak pada selera. Ya bingung dia dibuatnya, seakan-akan gara-gara Ramadan saya nggak dapat rezeki. Tapi ibu-ibu sekalian, ada juga orang yang dia diuji dengan bulan Ramadan karena justru penghasilannya berlipat-lipat. Dia produksi baju, pakaian lebaran, dia produksi kue lebaran, dia punya bisnis toko sembako dan aneka macam kebutuhan Ramadan dan hari raya. Terbayang itu, order, permintaan, tokonya rame, permintaan membludak dan sebagainya. Saking sibuknya dia ngurusi tokonya, saking sibuknya dia ngurusi permintaan dan pesanan, gak sempet baca Quran, gak sempet pengajian, gak sempet bangun malam. Begitu kan terawih udah kecapean, bada isya kadang-kadang bada maghrib bablas ketiduran, gitu kan ya. Nah ini ujian mental bukan hanya menimpa kepada yang disempitkan rezekinya, tapi juga ujian mental bagi yang dilapangkan rezekinya. 10 hari terakhir harusnya momentum iktikaf istimewa, malah sibuk jualan dari pagi, siang, sore, malam, gitu kan? Karena tokonya, warungnya, pusat belanjanya itu sedang dipenuhi para pelanggan, sampai dia kemudian gak sempat untuk memaksimalkan ibadah. Saya punya kawan bisnis percetakan, Ramadan cerita aku sempet ngaji, ini permintaan di sana sini, ordernya banjir dan sebagainya. Ini juga ujian mental, ya. Maka saya gabung dengan kawan saya di Balikpapan. Dia bisnisnya jualan soto Lamongan. Selama 11 bulan dia jual maksimal. Ramadan dia full tutup nggak jualan. Tapi dia bisa menggaji karyawannya, bahkan mungkin ngasih THR-nya sekalian. Dan dia memanfaatkan rezekinya untuk ngasih takjil kepada jamaah masjid. Jadi dia nggak jualan, fokus untuk ibadah. Ya tentu saya nggak menganjurkan bapak ibu kayak gini semua, gitu ya. Ya. Tetap kudu enek sing dodolan, gitu ya. Apalagi kalau jualannya dibutuhkan oleh kaum muslimin, nanti malah diseneni, gitu kan ya. Sing dodol kurma ya tetap dodolan para, gitu ya. Ini bukan promo loh Bu ya. Gitu ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, intinya mentalnya disiapkan, gitu kan, supaya kita senang dengan Ramadan karena kita akan diberi kemuliaan melalui bulan ini. Yang ketiga, ini yang tak kalah penting, persiapan finansial. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kadang berseloroh, nek bab duit itu kayaknya sepakat ya, bab duit itu mendingan lebih daripada kurang, gitu ya. Sepakat itu ya. Ya. Insya Allah ini fix no debat, gitu ya. Ya.
bab duit itu lebih baik lebih daripada kurang. Nek lebih itu nggak akan bingung ngecak ini piye gitu loh ya. Tapi nek kurang itu biasanya muncul masalah. Ustadz, duit itu nggak bisa bikin bahagia. Iya kali kalau dikit gitu ya. Kalau banyak mungkin bisa. Enggak, nih jokes saja Bapak Ibu. Saya ingin katakan bahwa orang-orang yang Allah beri rezeki di bulan Ramadan punya peluang amal yang sangat istimewa. Ya. Secara teori Ramadan itu jadwal makan dikurangi dari 3 menjadi 2. Teorinya anggaran yang harusnya 300.000 jadi 200.000. Teorinya. Faktanya lah kok malah membengkak gitu loh ya. Yang biasa 100.000 jadi 150 bahkan 200.000 ya. Kenapa? Ya tentu barang pada naik, harga-harga melonjak begitu kan ya. Yang kedua, walaupun puasa itu mengurangi jatah makan, tetapi dari sisi kualitas kita naikkan ya. Pengennya supaya Ramadannya semangat. Anak-anak giat untuk makan sahur. Hari pertama rendang, hari kedua gulai kambing, hari ketiga sate ayam, hari keempat tengkleng. Pokoknya dibuat semangat dulu gitu ya. Loh, kan masih adaptasi, jadi perlu kemudian membuat stimulus rangsangan yang membuat punya gairah untuk sahur gitu ya. Akhirnya anggaran membengkak. Nah, saya kemarin dapat sebuah tips ya dari seseorang yang dia di bulan puasa sudah ngirit, sehat, seger buger, masya Allah. Kenapa? Karena dia sahur cuman pakai kurma, buka puasanya juga cuman pakai kurma. Subhanallah, 1 bulan susut 22 kilo. Dia cerita, saya nggak bercanda Bu ya. Dia cerita bagaimana dia sahur murni pakai kurma saja, buka juga demikian ya. Pada maghrib ya beda cerita tuh Bu ya. Tetap gitu ya. Cuma khusus untuk sahur dan berbukanya. Kenapa? Ketika dia sahur cuma pakai kurma saja dan air putih, itu badan betul-betul fit, nggak ngantukan, nggak lemes ya. Sahur juga cukup dengan kurma saja. Nah, saya ketika istri nyodorin artikel itu, saya bilang, ya saya kurma tapi kurma plus lah, begitu kan ya. Plus nasi sama ayam, sama sayur, sama buah, sama susu, sama kopi gitu. Ya, kayaknya saya belum siap mental gitu ya. Tapi ibu-ibu kalau mau dicoba, kayaknya ini challenge yang menarik gitu kan ya. Sahur pakai kurma, buka pakai kurma saja gitu ya. Air itu mungkin bisa ngirit begitu loh ya. Ya. Apalagi kurmanya kurma takjil masjid yang dibawa pulang gitu. Ya. Ini lumayan mengurangi anggaran banyak ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah ya. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini ada janji yang sangat istimewa, dan ini setiap Bapak Ibu harus mengambil peluang ini. Apa kata Rasulullah? Beliau mengingatkan, man aftara shaiman kana lahu ajru mislu man shoma duna ayyam kusami ujur syai'a. Siapa yang memberi berbuka orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa dia. Bapak Ibu sekalian, ingat, pahalanya bukan pahala puasa toh, tapi pahala orang yang berpuasa, termasuk pahala terawihnya, pahala baca Qur'annya, pahala zikir pagi petangnya, pahala zikir doanya, dan pahala yang dia lakukan atas kebaikan dia selama bulan Ramadan itu. Maka kalau kita merasa kok kualitas puasa kita mengkhawatirkan, berilah makan buka puasa kepada ustadz, santri, ahli ibadah yang menghabiskan waktunya di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita khawatir, aduh terawih kita kok bolong-bolong ya, berilah berbuka puasa kepada mereka-mereka yang kualitas puasanya luar biasa.
kok saya khawatir bacaan Quran saya gak hatam ini 1 bulan. Ya, berilah makan kepada orang yang berpuasa yang dia bisa menghatamkan sampai 5 kali, 6 kali, 10 kali. Kalau kita khawatir kualitas zikir doa kita juga ala kadarnya, berilah makan kepada yang berpuasa yang kualitas puasanya, zikir doanya di atas kita, ya. Maka ini cara paling efektif untuk menutup kekurangan bangun malam kita, puasa kita, puasanya banyak gibah, banyak dosa dan sebagainya, ya. Menutupi kekurangan bacaan Quran kita, mana tajwidnya masih berantakan, mana 1 hari juga belum tentu 1 juz hatam, ya. Ini juga untuk kita yang zikir doanya sangat sedikit, perlu kita memberi berbuka kepada mereka yang kualitas ibadahnya meningkat. Apalagi nanti di 10 hari terakhir memberi berbuka puasa kepada yang iktikaf. Ibu-ibu sekalian, saya berharap ibu-ibu tidak melewatkan kesempatan kalau ada donasi iftar buat para ustadz dan santri di pondok. Yang kami tahu mereka menghabiskan waktu untuk ngaji, zikir, doa. Santri itu di pondok tuh nggak ada yang kerja, nyambut gawe bulan Ramadan tuh ngaji terus begitu kan, ya. Mereka habiskan waktunya untuk karantina tahfidz, untuk ibadah dan sebagainya, ya. Maka ikut ambil bagian kepada program-program yang semacam itu. Kalau kita punya kelebihan, ya, harta, maka ini momentum. Syukur-syukur punya kemampuan lebih, 1 hari 100 santri dan ustadz yang dia iftarkan. 1 bulan 3.000, Masya Allah. Itu 3.000 orang pahalanya kita borong semua. Inilah keberuntungan para investor kebaikan, ya. Sudah dia puasa di bulan Ramadan, disempurnakan dengan memberi berbuka kepada yang berpuasa, ya. Maka saya mengajak pada diri saya, Bapak Ibu sekalian, jangan lewatkan momentum ini. Jadi seperti tadi kita bawa duit 10.000 ke mall, kok ada Samsung diskon 99%, bonusnya Pajero dan Alphard, gitu, ya. Kebangetan kalau nggak dibeli, gitu, ya. Jangan merasa aku udah puasa kok. Kita tetap harus memberi buka kepada yang berpuasa. Oke, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di bulan Ramadan juga ada momentum bagi kita buat yang berlebih hartanya, ada umroh di bulan Ramadan yang kata Nabi setara dengan haji. Makanya biasanya umroh di bulan Ramadan itu harganya sangat mahal. Ketika pihak hotel kita tanya, kok hotelnya jadi 2 kali lipat bos, gitu ya. Yo kan pahalanya double mas, gitu ya. Jadi mereka hitung-hitungan juga, ya. Bener Bu, yang pernah umroh 10 hari terakhir bulan Ramadan dan yang pernah haji itu bisa membandingkan lebih ramai umroh di bulan Ramadan daripada haji 10 hari terakhir, ya. Ya, kenapa? Dari Yaman, dari Oman, dari Madinah, dari Palestina, dari Suriah, dari Afgan, dari Irak, dari mana-mana menyemut masuk ke Masjidil Haram dan gak keluar. Kenapa? Bayangkan 100.000 kali lipat pahalanya di bulan di tanah suci. Ibu-ibu sekalian, coba kita pakai hitung-hitungannya. Kalau pahalanya itu 100.000 kali lipat, sholat kita itu 5 kali 1 hari. 1 bulan berarti 1.500 kali. 1 tahun berarti 18.000 kali, gitu kan, ya. 1 tahun 18, jadi sehari 5 kali, gitu kan, ya. 17 rakaat, ya. 17 kalau dikali 1 bulan berapa kira-kira itu Pak? 500 rakaat, ya. 1 bulan 500 rakaat, berarti 1 tahun 5.000 rakaat. 10 tahun 50.000 rakaat. 20 tahun baru 100.000 rakaat. Artinya 1 rakaat di Masjidil Haram setara dengan ibadah sujud rukuk 20 tahun di Masjid Nurul Huda. Begitu, ya. Kira-kira kalau umroh itu 10 hari 35 juta, murah apa mahal Pak? Murah bagi yang punya duit, ya.
Itu makanya tadi saya bilang, pokoknya nek bab duit itu enakan lebih daripada kurang. Masya Allah ya. Tapi sekali lagi dari kafatul yu'ti man yasha ya. Maksud saya begini, ngomong begini tuh supaya kita punya niat. Ya, walaupun belum kesampaian, tetapi Allah akan bisa menyamakan pahala kita dengan yang sudah kesampaian karena memang kita punya niat yang sama walaupun terhalang. Kemudian juga ada ibadah i'tikaf. I'tikaf ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa bekerja sama. Maksud saya, ibu-ibu bekerja sama dengan suaminya, menghasung suaminya yang seumur hidup sudah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun menikah, kok suaminya belum pernah dapat kesempatan i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan tanpa diganggu, tanpa pulang. Ya, coba direncanakan. Kalau ada yang sudah sekali dua kali maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau ada yang belum, coba direncanakan betapa ini adalah satu momen yang sangat menggugah ruh kita. Ibu-ibu sekalian, ya. Jadi kita ini kadang-kadang perlu mengupgrade ruhiyah kita. Manusia itu sama Allah dikasih 3 nikmat. 1 fisik, 2 akal, 3 jiwa. Ya, fisik dan akal kita itu tercipta dari tanah. Kalau ada penyakitnya, kalau kita butuh apa-apa, mesti harus dari tanah. Dan kita nih Bapak Ibu lebih peka kalau tubuh kita itu memberi sinyal, ya, perut lapar langsung cari makanan, tenggorokan haus langsung cari minuman, badan pegel-pegel pengennya segera ngeletak istirahat atau cari tukang pijet, ya, kepala pusing maunya rebahan, kemudian tangan kita terluka segera cari obat Handiplast dan sebagainya, ya, perut mules langsung cari toilet. Kita itu begitu peka dan sensitif kalau sinyal tubuh kita memberikan kode, ya. Kalau otak gimana? Ya otak ya agak, tetapi ada yang juga isi pengajian temanya berat terus masa bodoh lah, gue paham nggak paham sih penting teko gitu ya. Itu ada juga yang begitu gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau sinyal itu dari hati, biasanya kita itu tidak sensitif, justru malah protektif, malah kemudian nantang, malah kemudian nggak merasa. Kamu tuh jangan sombong. Siapa yang sombong? Enak aja mas gitu kan ya. Ketika kita diingatkan gitu kan ya, biasanya jiwa kita itu reaktif. Ya. Kan kalau tubuh kita enggak ya, perut kita lapar, ada yang ngasih makanan, enggak ada yang ketemu. Siapa yang lapar? Padahal perutnya udah kerucuk, mesti langsung terima kasih, masya Allah, enak sekali gitu ya. Itu kalau respon tubuh. Tapi kalau jiwa kita itu biasanya kita malah emosi, marah ketika ditegur dan diingatkan. Kita perlu melakukan treatment, perawatan jiwa. Nah, salah satunya adalah di bulan Ramadan. Kenapa? Tubuh kita berasal dari tanah. Kalau ada sakit, kalau ada butuh apa-apa, obatnya dari tanah. Makanan, minuman, tumbuhan, binatang, semua itu dari tanah. Tetapi jiwa kita ini berasal dari Allah, dari langit. Allah tiupkan roh kepada jasad kita. Maka kalau jiwa kita, roh kita mengalami sakit, entah sakit jiwa, sakit hati, emosi, hasad, iri, dengki, marah dan sebagainya, maka obatnya nggak bisa dari bumi. Jenengan stres, depresi, nyari obat dari bumi, nggak bakal sembuh. Gitu ya. Kenapa? Yang sakit itu jiwanya, hatinya. Obatnya harus dari langit, sebab jiwa itu dari langit. Apa obat dari langit? Obat dari langit adalah wahyu. Kapan diturunkannya? Pada bulan Ramadan. Obat itu diturunkan Allah pada bulan Ramadan. Maka Ramadan ini menjadi obat jiwa yang sangat luar biasa. Ya, tubuh kita, Bapak Ibu sekalian, setiap manusia itu dititipi sama Allah 2 naluri kebinatangan. Apa 2 naluri kebinatangan itu? Yang pertama adalah syahwat, yang kedua ghadab. Ghadab itu marah artinya, ya.
Syahwat apa? Syahwat perut dan bawah perut. Setiap manusia, kata Imam Ibnu Qayyim, dikasih sama Allah syahwat perut dan bawah perut. Untuk apa nafsu binatang berupa syahwat perut dan bawah perut itu Allah kasih pada kita? Untuk menjaga keberlangsungan hidup kita. Kalau kita nggak dikasih syahwat perut dan bawah perut, mati kita. Lapar diem aja, ya mati. Ya, jenengan nggak mau nikah, nggak mau hubungan badan, ya selesai hidup, begitu kan? Ya, nggak punya keturunan, gitu kan? Ya, itu sama Allah kita dikasih. Yang kedua kita dikasih apa? Naluri marah. Marah itu penting. Marah itu bagus. Kenapa? Itu cara Allah, cara agar kita bisa mempertahankan hidup itu dengan marah. Jadi kalau dijotosi kampanye kok diem aja mati gitu ya. Maka harus marah, ngelawan begitu kan. Nah, itu sama Allah dikasih jiwa marah gitu kan ya. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian, dua naluri kebinatangan ini kata Imam Ibnu Qayyim, kalau tidak dijaga, tidak dirawat, tidak dikelola, justru bisa menyebabkan kebinasaan dan kematian. Syahwat perut kalau tidak dijaga, apa jadinya? Lihat rumah sakit, isinya dari ratusan rumah sakit, jutaan pasien, itu penyebabnya dua. Satu, kelebihan makan, dua, salah makan. Gitu loh. Ya, lah iya tuh Bu. Sakit kita apa coba penyebabnya? Yang paling utama dua, kelebihan makan sama salah makan. Ya, yang obesitas, yang diabetes, yang jantung, yang liver, yang asam urat, itu semua sumbernya adalah makanan. Baik itu kelebihan makan maupun salah makan, ya. Maka orang yang tidak bisa mengendalikan syahwat perutnya, dia akan berdampak kepada kebinasaan bahkan kematian atau kerusakan, ya. Yang kedua, syahwat bawah perut. Lihat itu orang yang digerebek-gerebek di kos-kosan itu. Itu kan gara-gara tidak bisa mengendalikan syahwat bawah perut. Sampai digerebek massa, bergelayutan di karena dikejar-kejar cuma pakai maaf terandang doang begitu ya. Ya ini gara-gara tidak bisa mengendalikan syahwat bawah perut. Ya. Apa obatnya? Syahwat perut dan bawah perut, obatnya puasa. Ya, puasa Ramadan ini akan menjaga perut kita, syahwat perut kita dan syahwat bawah perut kita. Maka di siang hari kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, dibatasi waktunya, ya. Sehingga nafsu itu bisa kita kendalikan. Yang kedua apa? Marah. Marah itu penting. Cuman kalau tidak mampu dikelola, lihat cuman gara-gara ditegur, Mas antri dong, langsung pisaunya keluar, gitu kan ya. Akhirnya ditusuk itu tukang pom bensin, begitu kan ya. Gara-gara apa? Nggak bisa mengendalikan emosi. Cuman ditegur sama istrinya, dari mana Mas, gitu kan ya. Langsung ngamuk, meja kursi dilempar, gitu kan. Ini tidak bisa menjaga emosinya. Cuman gara-gara senggolan mobil lecet dikit, mobilnya lecet dikit, hatinya lecet gede banget, gitu kan ya. Akhirnya jotos-jotosan, ya urusannya di penjara. Nah ini kan gara-gara apa Bu? Gara-gara nggak bisa nahan emosi. Apa obat emosi? Puasa. Makanya orang itu ketika puasa gampang nih, Mas puasa jangan marah gitu ya. Ada yang lagi emosi jam 5 sore itu bisa ditahan Pak. Begitu azan langsung jotos-jotosan gitu ya. Ya tapi itu membuktikan bahwa puasa bisa menahan emosi gitu kan ya. Kalau nggak puasa awas tuh gitu kan ya. Jadi memang Masya Allah ya, maka puasa ini betul-betul menjadi obat yang mujarab bagi kita untuk mengendalikan diri kita. Ini ya kembali kepada tadi ya, bekal yang ketiga ada bekal harta, kemudian yang terakhir bekal fisik kita. Bagaimana seperti yang di awal tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan kita diberi kesehatan sampai Ramadan ini selesai. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Betapa menyedihkan kalau di bulan Ramadan kita melihat bapak ibu kita, kakak adik kita, anak-anak kita, teman-teman kita, ustadz dan tetangga kita bisa puasa penuh di bulan Ramadan, bisa tarawih full 30 hari di bulan Ramadan, bisa baca Quran khatam 3 kali, 4 kali, 5 kali,
bisa zikir doa, bisa sedekah, intinya bisa menikmati bulan Ramadan. Kok kita tergeletak lemah di ruang ICU atau di ranjang rumah sakit, gitu kan? Ya sedih rasanya, walaupun itu takdir yang harus kita terima. Tetapi tentu kita berangan-angan, ya seandainya sehat tentu kita bisa baca Quran banyak, seandainya sehat tentu nggak ada puasa yang bolong, seandainya sehat tentu kita bisa menghatamkan Quran sekian dan seterusnya. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan kalau Ramadan ini udah badannya sehat, kantongnya sehat, jiwanya sehat, akalnya sehat, kita bisa menjadi pemenang yang memborong banyak pahala kebaikan di bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.